Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jamdam Syafi'i, kelas 5 dari SDN Lekokayam, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung. Saya akan mempresentasikan buku yang berjudul Menguak Hari Esok yang Cerah, karya Misbah El Munir, penerbit PT Bina Ilmu. Jumlah halamannya 94. Teknik review yang saya gunakan adalah AIB, yaitu alasan, isi, dan hikmah. Alasan saya memilih buku ini adalah judulnya membuat penasaran dan kabarnya pun sangat menarik dengan latar rumah seperti di daerah kampung. Tik 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 tak tik tik tak tik tak. Cerita ini dimulai dengan suara benturan martil yang diayunkan oleh beberapa orang pada batu-batu besar dan kecil. Suara itu terdengar setiap hari karena mata pencaharian penduduk di desa itu adalah menjadi penggali dan pemecah batu. Hal ini terjadi karena desa mereka adalah daerah yang gersang dan kerentang. Menjadi pemecah batu merupakan salah satu mata pencaharian warga di desa itu. Meskipun hasilnya tidak mencukupi, ada seorang guru yang bernama Pak Hamid untuk ditugaskan ke daerah itu. Pak Hamid ditugaskan berpenampilan sederhana dan tidak banyak bicara sehingga ia terlihat berwibawa. Setelah 2 bulan ia mengajar di sekolah yang ada di desa itu, ia menemukan hal-hal yang mengherankan. Misalnya banyak murid yang menunggak SPP beberapa bulan. Dalam upacara bendera hari Senin pun banyak yang tidak memakai seragam dan banyak pula yang tidak memakai sepatu. Pak Hamid segera menyelidikinya dengan melakukan anjang sana. Tahulah ia sekarang bahwa permasalahan yang terjadi karena taraf hidup orang tua mereka sangat rendah. Mereka hanya menjadi tukang kuli pemecah batu. Pak Hamid sadar tugas dia bukan hanya mencerdaskan bangsa, tapi dia pun harus bisa mengubah kehidupan warga di desa itu. Pak Hamid memperkenalkan transmigrasi. Transmigrasi yaitu sebuah program pemerintah yang menyediakan lahan yang luas untuk diolah. Setelah mendapat penjelasan banyak penduduk yang tertarik untuk bertransmigrasi, mereka punya keinginan untuk membangun masa depan yang cerah, ceria, dan bahagia. Mereka ingin melepas dari kemiskinan. Pak Hamid pun bersedia untuk membantu masyarakat desa itu untuk membantu mengurus perizinan untuk bertransmigrasi. Seminggu kemudian, tampak Pak Hamid keluar dari kantor dinas pendidikan dan kebudayaan tingkat kabupaten. Rupanya usahanya untuk memperoleh izin untuk bertransmigrasi dari kepala kantor telah terkabul. Ia telah diperbolehkan ikut bertransmigrasi bersama penduduk desa itu. Pak Hamid menjadi ketua kelompoknya. Namun ada seseorang yang gelisah bila warga bertransmigrasi. Dia adalah Ndoro Jilun. Dia satu-satunya orang kaya di desa itu. Ia memperkerjakan penduduk dengan keras, tapi upahnya kecil. Bila penduduk ikut bertransmigrasi, maka ia akan kehilangan kekayaannya. Akhirnya Ndoro Jilun bersiasat untuk menyingkirkan Pak Hamid. Suatu malam, Pak Hamid dihadang oleh maksud dihabisi. Pak Hamid dikeroyok oleh 3 orang. Namun, rupanya Pak Hamid ternyata jago bela diri dan ia bisa mengalahkan para pengeroyok. Para pengeroyok dibawa ke balai desa dan berharap agar kepala desa bisa menyelesaikan masalah pengeroyok itu. Dengan tekad yang kuat, masyarakat desa itu melaksanakan bertransmigrasi. Mereka bahu-membahu mengharap tanah yang diberi oleh pemerintah. Mereka juga mendapat bimbingan dan penyuluhan dari petugas. Mereka rajin membaca petunjuk pengolahan tanah. Setelah beberapa bulan hasil kerja keras, mereka mulai terlihat tanaman padi, sayuran, dan tembakau mulai tumbuh. Mereka semua tersenyum gembira
menyaksikan hasil kerja keras mereka. Mereka pun mulai betah tinggal di tempat baru itu. Kini semua yang mereka tanam sudah mulai bisa dipanen. Mereka mulai memetik hasil dari kerja kerasnya. Masa depan yang cerah terbentang di hadapan mereka. Mereka telah berhasil mengubah nasib mereka menjadi hasil yang sangat memuaskan. Ini semua berkat karunia Tuhan. Hikmah dari cerita ini adalah kita harus mau bekerja keras agar hidup menjadi lebih baik. Namun dengan keberhasilan ini kita tidak boleh melupakan Tuhan yang telah melimpahkan karunia-Nya. Demikian dari saya Muhammad Jamjam Syafii. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.